Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel. Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, belakangan ini cuaca nggak menentu ya. Kadang panas, kadang hujan. Di sini biasanya banyak yang terkena penyakit. Kalau bahasa Jepangnya pancaroba. Tetap jaga kesehatan ya, biar bisa beraktivitas tanpa terhalang sakit. Ingat juga selalu bawa persiapan kalau hujan datang secara spontan. Oke guys, pada kesempatan kali ini gue mau ngebahas sosok legenda yang gak kalah menariknya. Bahkan dia diibaratkan sebagai satu-satunya superhero yang dimiliki Indonesia. Otot kawat tulang besi. Siapa lagi kalau bukan Satria Pringgondani, Gatot Kaca Putra Bima. Pasti bakalan seru banget nih. Oke lah, jangan bertele-tele kayak SPG baru. Kencengin volume, siapin ipok hitam, kunci pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Asfi Story. Gatot Kaca adalah seorang tokoh dalam wiracarita Mahabharata, putra Bimasena atau Wrekodara dari keluarga Pandawa. Ibunya bernama Hidimbi, berasal dari bangsa raksasa. Gatot Kaca dikisahkan memiliki kekuatan luar biasa. Dalam perang di Kurusetra, ia menewaskan banyak sekutu Korawa sebelum akhirnya gugur di tangan Karna. Di Indonesia, Gatot Kaca menjadi tokoh pewayangan yang sangat populer. Misalnya dalam pewayangan Jawa, ia dikenal dengan sebutan Gatot Koco. Kesaktiannya dikisahkan luar biasa, antara lain mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukan otot kawat tulang besi. Menurut versi Mahabharata, Gatot Kaca adalah putra Bima dari keluarga Pandawa yang lahir dari seorang raksasa perempuan bernama Hidimbi. Hidimbi sendiri merupakan raksasa penguasa sebuah hutan, tinggal bersama kakaknya yang bernama Hidimba. Menurut versi ini, Arimbi bukan sekedar penghuni hutan biasa, melainkan putri dari kerajaan Pringgondani, negeri bahasa raksasa. Kisah kelahiran Gatot Kaca dikisahkan secara tersendiri dalam pewayangan Jawa. Namanya sewaktu masih bayi adalah Jabang Tetuka. Sampai usia 1 tahun, tali pusarnya belum bisa dipotong walau menggunakan senjata apapun. Arjuna, adik dari Bimasena, pergi bertapa untuk mendapatkan petunjuk dewa demi menolong keponakannya itu. Pada saat yang sama, Karna, yang kelak menjadi panglima kerajaan Hastina, juga sedang bertapa mencari senjata pusaka. Karena wajah keduanya mirip, Batara Narada selaku utusan Kayangan memberikan senjata Kontawijaya kepada Karna, bukan kepada Arjuna. Setelah menyadari kesalahannya, Narada pun menemui Arjuna yang sebenarnya. Lalu Arjuna mengejar Karna untuk merebut senjata Konta, sehingga pertarungan pun terjadi. Karna berhasil meloloskan diri bersama senjata Konta, sedangkan Arjuna hanya berhasil merebut sarung pembungkus pusaka tersebut. Sarung pusaka Konta terbuat dari kayu mustaba yang ternyata bisa digunakan untuk memotong tali pusar Tetuka. Saat dipakai untuk memotong, kayu mustaba musnah dan bersatu dalam perut Tetuka. Kresna yang ikut serta menyaksikannya berpendapat bahwa pengaruh kayu mustaba akan menambah kekuatan bayi Tetuka. Ia juga meramalkan bahwa kelak Tetuka akan tewas di tangan pemilik senjata Konta. Menurut versi pewayangan Jawa, setelah berhasil dipotong tali pusarnya, Tetuka dibawa ke Kayangan oleh Narada yang saat itu sedang digempur oleh Patih Sekipu dari kerajaan Trabela Suket. Patih tersebut diutus rajanya Kalapracona untuk melamar bidadari bernama Batari Supraba. Tetuka dihadapkan sebagai lawan Sekipu. Semakin dihajar, Tetuka justru semakin kuat. Karena malu, Sekipu mengembalikan Tetuka kepada Narada untuk dibesarkan saat itu juga. Narada menceburkan tubuh Tetuka ke dalam kawah Candra di Muka, Gunung Jamur Dipa. Para dewa kemudian melemparkan berbagai jenis senjata pusaka ke dalam kawah. Beberapa saat kemudian, Tetuka muncul ke permukaan sebagai seorang laki-laki dewasa. Guys, gue paling suka banget nih di bagian ini nih. Gue pernah ngeliat komik Gatot Kaca ya. Tetuka itu masih balita ya. Anak-anak, begitu diceburkan ke kawah Candra di Muka, begitu keluar udah jadi Gatot Kaca, ganteng, kumis baplang kayak lintah darat. Pokoknya keren abis dah.
Segala jenis pusaka para dewa telah melebur dan bersatu ke dalam dirinya. Kemudian Tetuka bertarung melawan Sekipu dan berhasil membunuhnya dengan gigitan taringnya. Kresna dan para Pandawa saat itu datang menyusul ke Kahyangan. Kresna memotong taring Tetuka dan menyuruhnya berhenti menggunakan sifat-sifat kaum raksasa. Batara Guru atau Raja Kahyangan menghadiahkan seperangkat pakaian pusaka, yaitu caping Basunanda, potang antara kusuma, dan trompah Padaka Carma untuk dipakai Tetuka, yang sejak saat itu berganti nama menjadi Gatotkaca. Dengan mengenakan pakaian pusaka tersebut, Gatotkaca mampu terbang menuju kerajaan Trabela Suket dan membunuh Kalapracona. Dalam versi Mahabharata, Gatotkaca menikahi Ahilawati, gadis dari kerajaan naga dan mempunyai anak bernama Barbarika. Dalam versi pewayangan Jawa, Gatotkaca menikah dengan sepupunya, yaitu Pergiwa, yaitu putri Arjuna. Ia berhasil menikahi Pregiwa setelah melalui perjuangan berat, yaitu menyingkirkan saingannya bernama Laksmana Mandrakumara, putra Duryodana dari keluarga Kurawa. Dari perkawinannya dengan Pergiwa, Gatotkaca memiliki putra bernama Sasikirana, yang menjadi panglima perang Hastinapura pada masa pemerintahan Prabu Parikesit, yang merupakan putra Abimanyu atau cucu Arjuna. Versi lain mengisahkan Gatotkaca memiliki 2 orang istri lagi selain Pergiwa, yaitu Suryawati dan Sumpaniwati. Dari keduanya masing-masing lahir Suryakaca dan Jayasumpena. Gatotkaca versi Jawa adalah manusia setengah raksasa, tetapi bukan raksasa hutan. Ibunya adalah putri Prabu Tremboko dari kerajaan Pringgondani. Tremboko tewas di tangan Pandu, ayah para Pandawa, akibat adu domba yang dilancarkan Sengkuni. Ia kemudian digantikan oleh anak sulungnya yang bernama Arimba. Arimba sendiri tewas di tangan Bimasena pada saat para Pandawa membangun kerajaan Amarta. Tahta Pringgondani kemudian dipegang oleh Arimbi yang telah diperistri Bima. Menurut peraturan perundang-undangan para raksasa di Pringgondani, kepemimpinan kelak diserahkan kepada putra mereka setelah dewasa. Arimbi memiliki 5 orang adik bernama Brajadenta, Brajamusti, Brajalamandan, Brajawikalpa, dan Kalabendana. Saat itu Brajadenta diangkat sebagai patih. Kemudian Sengkuni dari kerajaan Hastinapura datang menghasut Brajadenta bahwa tahta Pringgondani seharusnya menjadi miliknya, bukan milik Gatotkaca. Akibat hasutan tersebut, Brajadenta memberontak untuk merebut tahta dari tangan Gatotkaca yang baru saja dilantik sebagai raja. Brajamusti yang memihak Gatotkaca bertarung menghadapi Brajadenta. Kedua raksasa tersebut tewas bersama. Roh mereka menyusup masing-masing ke dalam kedua telapak tangan Gatotkaca, sehingga menambah kesaktian keponakan mereka tersebut, Mamam Sengkuni. Setelah peristiwa itu, Gatotkaca mengangkat Brajalamandan sebagai patih baru dengan gelar Patih Prabakiswa. Kematian Gatotkaca terdapat dalam jilid ke-7 kitab Mahabharata yang berjudul Drona Parwa, pada bagian Gatotkaca pada Parwa. Ia dikisahkan gugur dalam perang di Kurusetra pada malam hari ke-14. Perang besar tersebut adalah perang saudara antara keluarga Pandawa melawan Korawa. Mahabharata mengisahkan sebagai seorang raksasa, Gatotkaca memiliki kekuatan luar biasa terutama pada malam hari. Setelah kematian Jayadrata di tangan Arjuna, pertempuran seharusnya dihentikan untuk sementara karena senja telah tiba. Namun Gatotkaca menghadang pasukan Korawa saat mereka dalam perjalanan menuju perkemahan mereka. Pertempuran berlanjut. Semakin malam, kesaktian Gatotkaca semakin meningkat. Banyak prajurit Korawa yang dibunuhnya. Seorang sekutu Korawa dari bangsa raksasa juga bernama Alambusa maju menghadapinya. Gatotkaca menghajarnya dengan kejam karena Alambusa telah membunuh sepupunya, yaitu Irawan putra Arjuna pada pertempuran hari ke-8. Tubuh Alambusa ditangkap dan dibawa terbang tinggi, melesat ke awan, kemudian dibanting ke tanah sampai hancur berantakan. Duryudana, pemimpin Korawa, merasa ngeri melihat keganasan Gatotkaca. Ia memaksa Karna menggunakan senjata pusaka Indastra pemberian Dewa Indra yang bernama Vasavi Sakti. Menurut pewayangan Jawa disebut senjata konta ya, yang di awal tadi udah gue jelaskan, untuk membunuh Gatotkaca.
Semula karena menolak karena pusaka tersebut hanya bisa digunakan sekali saja dan akan dipergunakan untuk membunuh Arjuna. Karena terus didesak akhirnya karena melemparkan pusakanya ke arah Gatotkaca. Menyadari ajalnya sudah dekat, Gatotkaca memikirkan cara untuk membunuh prajurit Korawa dalam jumlah besar. Akhirnya Gatotkaca mendapatkan ide cemerlang. Gatotkaca pun memperbesar ukuran tubuhnya sampai ukuran maksimal dan kemudian roboh menimpa ribuan prajurit Korawa. Setelah senjata pamungkas Karna menembus dadanya, Pandawa sangat terpukul dengan gugurnya Gatotkaca. Dalam barisan Pandawa, hanya Kresna yang tersenyum melihat kematian Gatotkaca. Ia gembira karena Karna telah kehilangan pusaka andalannya sehingga nyawa Arjuna dapat dikatakan aman. Guys, sejak zaman kuno hingga Indonesia modern saat ini, Gatotkaca telah menjadi tokoh budaya pop dan tokoh wayang yang sangat populer di Indonesia. Memiliki versi cerita sendiri yang diceritakan dalam versi Jawa dan Bali dari Kakawin Baratayuda oleh Empu Sendah dan Empu Panuluh. Dalam wayang Jawa, ia dikenal sebagai Gatotkaca dengan ketenaran superhero dan terkenal dengan julukan Satrio Otot Kawat Balung Besi. Untuk orang Bali, Gatotkaca dipuja sebagai dewa dan secara populer digambarkan dalam karya seni dan patung. Seperti patung Satria Gatotkaca di persimpangan jalan utama Kuta Bali. Gatotkaca telah sering digambarkan dalam budaya populer Indonesia seperti musik, permainan, komik, dan film. Di antaranya film aksi pahlawan super Satria Dewa Gatotkaca tahun 2020 yang merupakan bagian dari serial Jagat Satria Dewa. Gatotkaca versi Jawa ditampilkan sebagai pahlawan yang dapat dimainkan di game Mobile Legends Bang Bang. Dan juga banyak sinetron yang menggambarkan Gatotkaca, guys. Demikianlah penggambaran Gatotkaca dari berbagai versi. Semoga dapat diterima dengan akal sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.